Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 3 yang berisikan dengan saya Muhammad Abidin Ramadan, teman saya Mahfud Abdul Hakim, dan teman saya yang satunya lagi adalah Miftahul Jannah. Pada kali ini kami akan membuat video tentang hasil presentasi kami yang kemarin, yaitu tentang pemikiran dari 4 mazhab. Nah, kebetulan untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang metode atau pemikiran yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Untuk Imam Syafi'i sendiri, dia berpegang kuat kepada Al-Quran dan hadis ataupun sunnah. Nah, lalu Imam Syafi'i menggunakan metodologi kias atau analogi. Lalu yang ketiga menggunakan ijma, dan lalu istishab, dan juga Imam Syafi'i ini tidak menggunakan atau menolak metode yang namanya istihsan gitu. Nah, salah satu contoh dalam bentuk ekonominya dalam zakat perdagangan, Imam Syafi'i mengacu pada sebuah dalil yang dimana seorang pedagang harus membayar zakat ketika sudah sampai nisab ya, yaitu sekitar 85 gram emas, atau mengacu pada hadis Nabi SAW, zakat dihitung 2,5% dari nilai barang dagangan setelah 1 tahun. Dan untuk Imam Hanbali, untuk metodologi atau pemikiran yang pertama, dia sama dengan Imam Syafi'i menggunakan usul fikih dari Al-Quran dan hadis, lalu menggunakan kias, istihsan. Nah, itu bedanya Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Imam Hanbali menggunakan istihsan, sedangkan Imam Syafi'i nggak menggunakan istihsan. Nah, lalu ada yang paling mencolok untuk Imam Hanbali, yaitu masalah muslahah atau kemaslahatan umat gitu. Lalu ada fatwa sahabat. Nah, salah satu contoh dalam ekonomi dari metodologi pemikiran dua mazhab tersebut, mazhab Hanbali, yaitu dalam sistem kontrak bagi hasil atau biasa kita kenal mudharabah. Imam Hanbali menerima konsep ini sebagai salah satu cara yang sesuai syariat untuk memfasilitasi kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha kita. Hal ini berdampak karena memiliki benefit yang besar, karena bisa menjalin silaturahmi antar sesama kita, terus memiliki sebuah ikatan yang positif antara kita dengan orang lain gitu, dan juga bisa saling tolong menolong dalam usaha kita yang sedang kita bangun. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
pemikiran metode Ibnu Malik atau Imam Malik. Nah, Imam Malik ini memiliki sesuatu yang unik dari, bukan unik sih, tapi lebih ke yang paling beda dengan yang lainnya, yang paling dia tonjolkan yaitu di metode pemikirannya. Yang pertama, dia menggunakan metode pemikiran Al-Quran dan hadis, tentunya sama seperti Imam yang Malik yang lain. Lalu yang kedua ini, dia paling menempatkan amal ahlul Madinah. Itu yang saya bilang tadi, dia sangat mencari mencocok-cocokkan analogi dengan amal ahlul Madinah gitu. Terus yang ketiga ada kias sama seperti yang lainnya. Terus ada istihsan dan juga masalah musalah, dan juga ada saat al-Zaroi gitu. Nah, contoh pemikiran Imam Malik dalam aspek ekonomi itu ada yang pertama, masalah-masalah dalam wakaf produktif. Imam Malik mendukung konsep masalah-masalah sehingga memungkinkan inovasi dalam pengelolaan wakaf. Contohnya, tanah wakaf dapat digunakan untuk usaha produktif seperti pertanian atau perdagangan selama hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua ada dalam jual beli inah, transaksi jual beli yang berpotensi mengarah kepada riba. Imam Malik melarangnya karena melihat adanya potensi penyalahgunaan untuk mengelabui larangan riba. Dan yang ketiga ada contohnya, Imam Malik menganggap amal ahlul Madinah sebagai bukti kuat dalam praktik zakat hasil pertanian. Beliau berpendapat bahwa hasil bumi seperti sayuran yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas, tapi wajib disakati berdasarkan tradisi masyarakat Madinah yang telah mempraktikkannya. Jadi kesimpulannya, dari sekian macam-macam metode pemikiran yang berbeda-beda dari setiap mazhab ya, tentunya kita harus memilih di antara 4 mazhab itu. Kita harus memilih mana yang akan kita ambil hasil pemikirannya, dan kita tidak boleh asal mengambilnya atau mengambil secara berbeda-beda. Kita harus konsisten dalam mengambil pemikiran. Tidak boleh kita saat sholat kita membaca surat Al-Fatihah menggunakan mazhab ini, kita ruku dengan mazhab ini, kita sujud dengan mazhab ini, nggak boleh. Tapi dalam satu keseluruhan dalam sholat bahkan wudhunya, dari wudhunya kita sudah harus satu mazhab dengan sholatnya gitu. Tidak boleh di tengah-tengahnya memiliki mazhab yang berbeda. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahannya.